يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، وبشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azani wa a'azakum Allah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab Sahihu Fadailul A'mal, kumpulan amal saleh yang utama, amalan ringan tapi faedah besar, amalan ringan tapi pahala besar, dan bisa mengantarkan ke dalam jannah dan surganya Allahu Jalla wa Ala. Kitab ini disusun oleh Syekh Mustafa Mahdi hafizahullah. Semoga Allah Jalla wa Ala menjaga dan melindungi beliau. Kita masuk pada pembahasan yang ke-8 dari bab yang pertama. Bab yang pertama masih seputar fadailus shalah, keutamaan salat, dan pembahasan yang ke-8 ini berkaitan dengan keutamaan membangun masjid. Disebutkan di dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, semoga Allah Jalla wa Ala meridai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man bana masjidan lillahi kamafhasi qatatin aw asghar banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid sebesar lubang tempat burung bertelur, atau sebesar sarang burung, atau lebih kecil daripada itu. Ini kinayah bantuan seseorang dari kita membangun masjid, hatta jumlahnya sepele menurut pandangan manusia, hatta sekecil apapun bantuan kita ketika kita ikut serta berkontribusi dalam pembangunan masjid tersebut, hatta nyumbang 10.000, 5.000 perak atau 1.000 perak, tapi tulus ikhlas kita membantunya, maka jaminannya apa? Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah Jalla wa Ala akan membangunkan rumah untuknya di surga. Artinya apa? Orang yang ikut serta berkontribusi pembangunan masjid atau dalam pembangunan masjid, sekecil apapun bantuannya, tulus ikhlas dia membantunya, maka jaminan surga untuk dia. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah di dalam kitab sunannya pada nomor hadis 738. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kata-kata mafhasu al-qata'. Al-qata' itu adalah jenis burung. Sedangkan al-fahsu itu artinya mencari atau meneliti. Mafhasul qata' itu kita artikan sarang burung atau tempat tinggalnya burung. Dan itu tempatnya kecil. Di sini tidak lain, barang siapa yang membangun masjid sekecil sarang burung sekalipun atau lebih kecil daripada itu, maksudnya tidak lain berkaitan dengan bantuan dari kita
sekecil apapun bantuan kita, jika kita ikut serta berkontribusi dalam pembangunan masjid tersebut, maka jaminannya apa? Jannah dan surganya Allahu Jalla wa'ala. Komentarnya para ulama tentang hadis ini memang secara tekstual hadis, secara zahir hadis, itu berkaitan dengan pembangunan masjid. Tetapi ini bisa bermakna umum, bisa berarti umum. Artinya keutamaan membangun masjid itu luar biasa. Termasuk juga keutamaan membangun madrasah atau pesantren atau tempat-tempat yang di dalamnya ada ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala, maka insya Allah ya bernilai sama di sisi Allah Jalla wa'ala. Dikarenakan Allah Jalla wa'ala tidak akan menyia-nyiakan amalan seorang hamba yang dimana amalan dia tersebut tujuannya untuk membantu membangun sarana atau tempat yang di dalamnya ada ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Allah Jalla wa'ala menyatakan dalam surah Al-Kahfi, surah yang ke-18 ayat 30, Inna la nudi'u ajra man ahsana amala. Kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang melakukan perbuatan yang baik. Apapun perbuatan baiknya, entah membangun masjid, membangun pesantren, membangun tahfidz Quran, atau ikut serta untuk membangun satu sarana yang di dalamnya ada ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala, mudah-mudahan pahala yang dia dapatkan adalah jannah dan surganya Allah Jalla wa'ala. Nah, ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa azakum Allah. Bahasa yang dikhususkan itu tidak ditetapkan secara mutlak bagi seseorang yang membangun masjid. Namun dalil lain menyebutkan bahwa pahala tersebut hanya akan diberikan kepada orang yang membangun masjid dengan tulus ikhlas karena Allah Jalla wa'ala dan berharap pahala dari Allah Jalla Jalal. Bukan membangun masjid karena riya atau sum'ah atau untuk tujuan dunia atau pujian manusia. Bukankah dalam hadis yang sahih dari jalurnya sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, semoga Allah Jalla wa'ala meridai beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man bana masjidan yabtagi bihi wajhallahi banallahu lahu mislahu fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid semata-mata demi mengharapkan wajah Allah, maksudnya demi mengharapkan ridhonya Allah Jalla wa'ala, maka Allah Jalla wa'ala akan membangunkan baginya rumah yang semisalnya di surga kelak. Jadi dalam pembahasan yang ke-8 ini, ilmu yang bisa kita dapatkan adalah keutamaan membangun masjid dan tempat-tempat yang di dalamnya ada ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala, seperti pesantren, tahfidz Quran, atau yang sejenisnya. Dari hadis ini juga menunjukkan bahwasannya eksistensi surga, bahwasanya surga sudah diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala, dan surga itu adalah makhluknya Allah Jalla Jalaluh. Sebab Allah Ta'ala menghabarkan akan membuatkan rumah di dalam surga sebagai ganjaran pahala bagi seseorang hamba yang membangun masjid di buminya Allah Jalla wa'ala karena Allah Jalla Jalaluh. Dari hadis ini juga ilmu yang bisa kita dapatkan luasnya rahmat dan karunia Allah karena hambanya, ya, luasnya rahmat dan karunia Allah untuk hamba-hambanya karena Allah Jalla wa'ala memberikan imbalan yang banyak atas sedikit amalan yang dilakukan oleh hamba Allah Jalla wa'ala. Naam, rahmatnya Allah sangat luas, karunia-Nya Allah Jalla wa'ala sangat luas. Meskipun amalan kita sepele, sedikit, ya, menurut manusia tidak ada artinya, tapi subhanallah di sisi Allah Jalla wa'ala besar. Jangan sampai kita menganggap bantuan seseorang ketika membangun masjid tersebut, meskipun 1000 perak, meskipun ya kurang daripada itu,
Jika dia ikhlas, insya Allah, biiznillah, jaminan surga untuknya. Maka ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, ketika kita melihat ya dan berjalan atau melewati ada pembangunan masjid, ikut sertakanlah kita ya di dalam pembangunan masjid tersebut dengan bantuan kita yang secuil, yang mungkin tidak ada artinya, tapi ikhlas kita membantunya, maka di situ luar biasa di sisi Allah Jalla wa Ala. Kita masuk kepada pembahasan yang ke-9 dan 10 dari bab yang pertama, keutamaan salat berjamaah. Keutamaan salat berjamaah ini sudah kita bahas pada pembahasan yang kedua ketika menjelaskan tentang pahala orang yang dihapuskan dosa-dosanya dan diangkat derajatnya. Salah satunya adalah wa kasratul khuta ilal masajid. Banyak melangkahkan kaki untuk menuju masjid dalam rangka untuk melaksanakan ibadah salat. Secara ringkas berkaitan dengan hadis Abu Hurairah ini menjelaskan tentang keutamaan salat berjamaah. Dalam hadis Abu Hurairah ini disebutkan salat berjamaah itu dibandingkan salat sendirian 25 kali lipat. Qala Rasulullah, salatul rajuli fil jama'ati tad'ufu ala salati fi baitihi wa fi suqihi 25 di'fan. Salat seseorang ya dengan berjamaah di masjid pahalanya 25 kali lipat lebih banyak daripada ia salat di rumahnya dan daripada di kantornya ya. Di pasar di sini maksudnya di kantornya. Dalam riwayat dari hadis Abdullah ibn Umar bin Khattab anhuma itu lipatan ganda salat berjamaah sampai 27. Dan disebutkan di dalam hadis Ubay bin Ka'ab itu unlimited. Artinya sebanyak jamaah yang ada di masjid tersebut. Bayangkan kalau kita salat berjamaahnya di Masjid Istiqlal atau di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Luar biasa. Jamaah yang salat di situ sebanyak itulah pahala yang kita dapatkan. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Ubay bin Ka'ab yang ada pada pembahasan yang ke-12, ya. Was-salat wa inna salata rajuli ma'ar rajuli azka min salati wahdah. Sesungguhnya salatnya seseorang laki-laki bersama dengan laki-laki yang lainnya, satu orang, itu lebih utama dibandingkan salatnya seorang laki-laki itu sendirian. Was-salatuhu ma'ar rajulaini azka min salatihi ma'ar rajuli. Salatnya seseorang laki-laki bersama dua orang laki-laki itu lebih utama, lebih besar pahalanya ketimbang salatnya seseorang laki-laki dengan satu orang laki-laki. Wa ma kathura fa huwa ahabbu ila Allah taala. Ya. Jika lebih banyak lagi jumlah jamaahnya, maka lebih dicintai oleh Allah Jalla wa Ala. Makanya sesuatu hal yang wajar jika sekiranya kita mencari masjid yang banyak jamaahnya di situ. Karena keinginan kita untuk mendapatkan pahala jamaah yang luar biasa. Jadi kita katakan bahwasannya 25 kali lipat pahala dari salat berjamaah atau 27 itu bukanlah pembatas. Yang benar semakin banyak yang ikut serta salat berjamaah, semakin besar pahala salat berjamaahnya kita. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kemudian dalam hadis Abu Hurairah pada pembahasan yang ke-9 ini disebutkan salah satu keistimewaan juga salat berjamaah di masjid, bahwasannya satu langkah kakinya ke masjid itu adalah penghapus dosa. Satu langkah kaki yang lainnya mengangkat derajat. Dalam riwayat yang lain, satu langkah kaki itu menambah pahala. Bahkan disebutkan di dalam hadis sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu an, satu langkah kaki yang kita niatkan untuk kita langkahkan ke masjid dalam rangka salat berjamaah di masjid, itu adalah satu dosa terhapuskan. Satu langkah kaki yang sama, satu pahala yang kita dapatkan. Satu langkah kaki yang sama, satu derajat martabat diangkat oleh Allahu Jalla wa'ala. Maka sebab itu jamaah yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa'ala, khususnya laki-laki,
Karena masjid itu dibangun tidak lain tujuannya untuk dimakmurkan. Dan dimakmurkannya itu dengan cara salat berjamaah di masjid. Dan ingat bapak-bapak, ketika kita sanggup salat berjamaah di masjid, berarti menunjukkan kita itu adalah orang yang sangat beriman kepada Allah. Hamba yang sangat beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Dan sangat beriman kepada hari akhir atau yaumul qiyamah. Disebutkan di dalam firman Allah Jalla wa'ala di dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 18, Allah Jalla wa'ala menyatakan, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya yang sanggup untuk memakmurkan masjidnya Allah Jalla wa'ala adalah hamba-hamba Allah Jalla wa'ala yang sanggup untuk memakmurkan masjidnya Allah. Nah, orang yang sanggup memakmurkan masjidnya Allah Jalla wa'ala itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Artinya, hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan orang yang beriman kepada hari akhir yang sanggup untuk memakmurkan masjidnya Allah Jalla wa'ala. Naam. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 674 dan hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 649. Monggo Bapak, maju dulu ke depan. Silakan Bapak. Naam. Tafadhalu, silakan. Monggo, monggo. Naam. Taqaddamu. Naam. Ada 1000 lagi yang datang. Maju dikit Pak. Naam. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Baik. Dan salah satu lagi keistimewaan salat berjamaah disebutkan pada halaman 28. Ternyata dengan kita salat berjamaah di masjid itu, pahalanya sama seperti kita melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah. Disebutkan di dalam hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an. Semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubatin." Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan niatan, ya, barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam kondisi ada wudu. Bapak, pastikan ketika kita keluar rumah untuk menuju masjid, kita ada wudu. Dan itu juga yang disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Artinya kalau kita ingin mendapatkan keutamaan, keistimewaan dari salat berjamaah tersebut, usahakan kita berwudunya dari rumah. Berwudunya dari mana? Dari rumah. Ya. Dan itu disebutkan juga dalam hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an ini. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam kondisi ada wudu dengan niatan untuk melaksanakan salat wajib di masjid, ya, maka pahalanya fa ajruhu ka ajril hajil muhrim. Maka pahalanya tersebut seperti melaksanakan ibadah haji. Dalam riwayat yang lain disebutkan seperti melaksanakan ibadah umrah. Nah, adapun hadis yang sering ya kita dengar, bahkan mungkin di antara kita mengamalkannya, ini berkaitan dengan salat duha. Salat subuh berjamaah ditambah dengan salat duha 2 rakaat. Yang diistilahkan oleh antum dengan istilah salat syuruk atau isyraq. Ya, salat syuruk atau isyraq itu adalah salat duha. Salat duha yang kita kerjakan di awal waktu duha. Waktu duha itu panjang. 10 menit setelah terbitnya matahari, ya, itu sudah mulai waktu duha. Kalau kita mengerjakan salat duha di awal waktu duha, maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, bolehlah kita istilahkan salat duha itu dengan istilah salat syuruk atau isyraq. Dan berakhirnya salat duha itu 10 menit sebelum zuhur. Jadi setengah 12 kita selesai kajian, masih boleh nggak mengerjakan salat duha? Boleh. Karena sekarang salat zuhurnya atau waktu zuhurnya jam 12 lewat 1 menit. Ya kan? Seperti itu. Nah, ada keyakinan di antara kita ini berdasarkan dalil juga.
Cuma dalilnya, hadisnya itu diperdebatkan, sahih atau tidak sahih. Ya, kita bacakan ya dari hadis Abu Umamah Al-Bakhili juga. Ya, disebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla salata subhi fi masjidin jama'atan." Barang siapa yang salat subuhnya berjamaah di masjid, yasbutu fihi, dia berdiam di masjid setelah dia selesai salat subuhnya dalam rangka untuk berzikir kepada Allah Jalla wa Ala, hatta yusalliya subhatad duha, sampai datang waktu salat duha, dia pun kemudian salat duha 2 rakaat. Kana ka ajri hajin au mu'tamirin, maka dia mendapatkan pahala seperti melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah. Tamatan hajjatuhu wa umratuhu, sempurna hajinya dan sempurna umrahnya. Nah, hadis ini dikuatkan dalam hadis yang lain. Man shalla salatal ghada fi jama'atin, barang siapa yang salat subuhnya berjamaah di masjid, summa jalasa, kemudian duduk-duduk di masjid setelah salat subuh dalam rangka apa? Berzikir kepada Allah. Yazkurullaha, ya, baik zikir setelah salat subuh atau zikir pagi, hatta tatlu'a asy-syamsu, sampai terbit matahari. Kemudian ditunggu dia 10 menit setelah terbit matahari, yaitu waktu duha. Summa qama fa shalla rak'ataini, kemudian dia mengerjakan salat 2 rakaat salat duha yang diistilahkan oleh bapak dan ibu salat syuruk. Inqalaba bi ajri hajjatin wa umratin, maka ya dia tersebut mendapatkan pahala seperti melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah. Ya, artinya ini fadilah yang luar biasa. Cuma sayangnya hadis ini diperdebatkan di kalangan para ulama hadis. Syekh Nasiruddin Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah menganggap hadis ini sahih, ya, bahwasannya ini betul-betul dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama itu mengatakan ini hadisnya dhaif, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Kata mereka, kita paham tentang keutamaan salat duha dengan berbagai macam keutamaan. Tapi kalau berkaitan dengan apa yang dikatakan dalam hadis ini, menurut mereka, pendapat yang kedua, ini adalah hadis dhaif. Sebenarnya kata mereka, membawakan hadis Abu Umamah Al-Bakhili yang lain, dengan kita mengerjakan salat berjamaah di masjid, keluarnya kita dari rumah sudah suci, ada wudu, kemudian kita salat wajib berjamaah di masjid, maka itu pahalanya sama seperti melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah. Dan hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud di dalam kitab Sunan beliau pada nomor hadis 558, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Sepakat ulama bapak-bapak tentang duduknya Nabi dari subuh sampai terbit matahari di tempat pengimamah. Benar, Rasulullah duduk untuk berzikir. Tapi kalau dikaitkan salat subuh ditambah dengan salat duha 2 rakaat, pahalanya seperti melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah. Ini terjadi perdebatan di kalangan para ulama hadis tentang status hadis yang kita bacakan tadi. Tapi yang jelas Bapak, yang jelas Ibu, dengan kita salat berjamaah di masjid, entah itu salat subuhnya, entah itu salat zuhurnya, asarnya, maghribnya, isyanya, bahkan salat Jumatnya, yang pastinya berjamaah di masjid, maka kita mendapatkan pahala sama seperti melaksanakan ibadah haji dan juga ibadah umrah. Wallahu a'lamu bissawab. Dan banyak lagi keutamaan dan keistimewaan salat berjamaah di masjid. Salah satu keutamaannya lagi, setelah selesai kita salat berjamaah di masjid, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Jalla wa Ala. Wallahu a'lam. Tapi tentunya adalah dosa-dosa kecil, ya, bukan dosa besar. Kalau dosa besar itu baru diampuni oleh Allah Jalla wa Ala jika dirangkai dengan 3 syarat. Yang pertama ikhlas, yang kedua an-nadam, rasa penyesalan, yang ketiga al-azam, tekad bulat untuk tidak mau lagi melakukan perbuatan itu dosa. Tapi kita masuk kepada pembahasan yang ke-10 dari bab yang pertama ini. Keutamaan salat isya berjamaah dan salat subuh berjamaah. Jadi kita katakan gabungan, ya. Kalau kita mendapatkan salat
isyanya berjamaah ada fadilahnya, keutamaannya. Dan itu disebutkan di dalam hadis Utsman bin Affan radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa ala meridhai beliau. Qala, berkata, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, man shallal isya'a fi jama'atin fahuwa kaman qama nisfal laili. Barang siapa yang salat isyanya berjamaah di masjid, maka pahala yang dia dapatkan sama seperti seseorang yang menghidupkan malam dengan ibadah salat malam separuh malam atau setengah malam. Wa man shalla subha fi jama'atin fahuwa kaman shallal laila kullah. Barang siapa yang salat subuhnya berjamaah di masjid, maka pahala yang dia dapatkan sama seperti seseorang yang menghidupkan malam dengan ibadah salat malam semalam suntuk. Nah, maksud daripada hadis ini tidak hanya sekedar salat subuhnya ya. Jika salat isyanya tidak berjamaah di masjid, meskipun salat subuhnya berjamaah di masjid, dia tidak mendapatkan pahala seperti seseorang menghidupkan malam dengan ibadah salat malam semalam suntuk. Karena syarat kita mendapatkan keutamaan salat, mendapatkan pahala seperti seseorang yang menghidupkan malam dengan ibadah salat malam semalam suntuk, jika salat isyanya berjamaah di masjid ditambah dengan salat subuhnya berjamaah di masjid. Dalilnya dari hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam kitab Sunan beliau pada nomor hadis 205, yang hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Albani rahimahullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man shallal isya'a wal fajra fi jama'atin kana lahu ka qiyamil lailatin." Barang siapa yang salat isyanya dan salat subuhnya berjamaah di masjid, artinya gabungan. Salat isya berjamaah di masjid ditambah dengan salat subuh berjamaah di masjid, bagi dia seperti pahala orang yang beribadah semalam penuh atau semalam suntuk. Artinya jika kita bapak-bapak terutama salat berjamaahnya di masjid, salat isyanya dan salat subuhnya berjamaah di masjid, maka pahala yang kita dapatkan bapak dan ibu seperti kita menghidupkan malam dengan ibadah salat malam semalam suntuk. Dari hadis ini ya menjelaskan juga tentang keutamaan salat berjamaah di masjid, terutama salat isya dan salat subuh. Kenapa salat isya? Dulu tidak ada lampu, tidak ada listrik, tidak ada penerang, sehingga seseorang sangat gampang untuk meninggalkan salat isya berjamaah di masjid. Hanya hamba-hamba Allah Jalla wa'ala saja yang mendapatkan petunjuk Allah Jalla Jalaluh yang sanggup untuk salat isya berjamaah di masjid. Makanya ciri khas orang-orang munafik di zaman Nabi SAW itu, mereka tidak mau untuk salat isya berjamaah di masjid. Karena kan orang munafik itu sekedar show off, berbajukan keislaman, tapi hatinya kekufuran. Makanya Bapak, kalau sekiranya di antara kita ini rada-rada malas untuk salat isya berjamaah di masjid, jangan-jangan kita sudah terpapar penyakit ya kemunafikan. Nah, sampai gelap gulitanya yang ada pada waktu isya tersebut, sampai di antara sahabat itu tidak paham, tidak mengerti siapa di sebelah kanannya dan siapa di sebelah kirinya. Dan itu yang membuat orang-orang munafik yang ada di zaman Nabi SAW tidak mau untuk ikut serta melaksanakan salat isya berjamaah. Adapun salat subuh, karena waktu subuh ini kan merupakan saat yang paling nikmat. Karena waktu subuh itu merupakan apa? Waktu yang paling nikmat untuk tidur. Cuaca dingin, ya, keadaan gelap gulita, terhimpun menjadi satu. Tapi bagi kita yang berusaha untuk salat isyanya berjamaah di masjid, ditambah dengan salat subuhnya berjamaah di masjid, maka kita mendapatkan keutamaan dan keistimewaan seperti menghidupkan malam dengan ibadah salat malam semalam suntuk. Dari hadis ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, ilmu yang bisa kita dapatkan adalah keutamaan salat berjamaah di masjid. Sedikit maupun banyak jamaah yang hadir di masjid ataupun bukan di masjid. Artinya apa? Ketika misalnya
musola atau ada suatu tempat, berhubung masjid itu jauh dari komplek kita, kemudian kita membeli rumah untuk tujuannya supaya orang komplek ini salat berjamaah ya di rumah tersebut yang insya Allah kita akan jadikan musola atau masjid, maka dia mendapatkan pahala yang sama. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Dari hadis ini juga menunjukkan keutamaan salat subuh dan salat isya. Termasuk juga yang ketiga, keutamaan qiyamul lail, salat malam, atau istilahnya Bapak dan Ibu tahajud. Usahakan Bapak dan Ibu di umur antum yang sudah tidak muda lagi, antum sudah tua, pastikan salat berjamaah di masjid Bapak-bapak. Sekaligus juga tahajud jangan ketinggalan. Dan waktu tahajud itu panjang, dari isya sampai menjelang subuh. Dari isya, tepatnya setelah ba'diyah isya, sampai menjelang subuh. Kalau sekiranya kita tersebut tidak sanggup untuk bangun di waktu yang afdal mengerjakan tahajud dan qiyamul lail, yaitu di sepertiga malam yang terakhir, jam 2 sampai menjelang subuh, kita usahakan salat tahajud, qiyamul lailnya dan witirnya kita setelah ba'diyah isya. Jika kita tidak sanggup dengan jumlah rakaat yang afdal, 8 rakaat ya tarawih atau 8 rakaat qiyamul lail atau tahajud dan 3 witir, kita ambil yang paling ringan, yaitu 3 rakaat, 2 tahajud, 1 witir, 2 tahajud, 1 witir. Kita kerjakan di setiap malam, meskipun kita mengerjakannya setelah ba'diyah isya, karena setelah ba'diyah isya itu sudah masuk waktu tahajud. Fadilahnya apa? Keutamaannya, jaminannya surga. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Asma binti Yazid radhiyallahu anha, qalat berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati fi sa'idin wahidin. Dikumpulkan manusia di hari kiamat kelak di lembah yang satu, yaitu padang mahsyar. Fayunadi munadin, kemudian ada yang memanggil manusia-manusia tersebut. Aina alladziina tatajafa junubuhum 'anil madhaji'. Yana, wahai manusia, mana di antara kalian yang suka menjauh dari tempat tidurnya? Fayaqumuna wa hum qalil. Di antara manusia yang banyak yang ada di padang mahsyar, ada yang berdiri, menunjukkan mereka ketika hidup di muka bumi ini suka tahajud, qiyamul lail dan witir. Tapi jumlah mereka yang suka tahajud dan witir qalilun, sangat sedikit sekali. Mudah-mudahan kita bagian yang sedikit tersebut. Kemudian Allah Jalla wa'ala memerintahkan mereka masuk surga tanpa hisab. Fayadkhulunal jannata bighairi hisab. Subhanallah. Akibat atau sebab dari salat tahajud dan witir, masuk surga tanpa hisab. Masuk surga tanpa hisab. Dan itu dikuatkan lagi di dalam hadis Abdullah bin Salam radhiyallahu an. Wallahu a'lam bishawab. Usahakan Bapak, Ibu, di umur kita yang sudah tidak muda lagi, sudah tua, sudah bau tanah, pastikan kita mengerjakan amalan yang kita sanggup. Ya, amalan yang ringan semampu kita. Salah satunya apa? Untuk bapak-bapak, pastikan berjamaah di masjid. Khususnya salat isya berjamaah di masjid. Khususnya lagi salat subuh berjamaah di masjid. Khususnya lagi kita katakan bagi kita bapak atau ibu, tahajudnya jangan ketinggalan. Tahajud dan witirnya apa? Jangan ketinggalan. Meskipun kita mengerjakannya bukan di waktu yang afdal. Artinya waktu yang kita sanggup mengerjakan tahajud dan witir, yaitu setelah melaksanakan salat isya, lebih tepatnya lagi setelah kita melaksanakan ba'diyah isya. Wallahu a'lamu bissawab. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, kita masuk kepada pembahasan keutamaan mengucapkan tahmid. Mengucapkan tahmid. Disebutkan tahmid itu artinya apa? Ucapan alhamdulillah. Disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah ini nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sahrin Ad-Dawsi Al-Yamani. Seorang Yaman yang kemudian menyatakan iman dan Islam pada tahun ke-7 Hijriyah. Meskipun berjumpa dengan Nabi sangat sebentar sekali, kurang lebih 3 tahun, tapi beliau ini paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Lebih daripada 5.000 hadis dari jalurnya beliau.
Salah satunya hadis berikut ini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza qala al-imamu sami Allahu liman hamida, faqulu Allahumma rabbana walakal hamdu." Apabila imam mengucapkan tasmi'-nya, ya, tasmi' itu ucapan sami Allahu liman hamida. Sedangkan tahmid itu ucapan rabbana walakal hamdu. Secara hukum fikihnya, Bapak dan Ibu, tasmi dan tahmid itu hendaknya dua-duanya diucapkan oleh imam dan orang yang salat munfarid atau salat sendirian. Jadi bagi imam dan bagi orang yang salat sendirian atau munfarid, tasmi dan tahmidnya dua-duanya dibaca. Tasmi itu apa? Ucapan sami Allahu liman hamida. Sedangkan tahmid rabbana walakal hamdu. Bagi imam dan bagi orang yang salat sendirian, dua-duanya dibaca. Adapun bagi makmum, yang dibaca itu cuma sebatas tahmidnya saja. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Idza qala al-imamu sami Allahu liman hamida, apabila imam tersebut mengucapkan tasmi sami Allahu liman hamida, faqulu, maka kalian wahai para makmum ucapkanlah ya tahmidnya rabbana walakal hamdu atau Allahumma rabbana lakal hamdu. Naam, dua-duanya boleh ya, karena kita katakan bacaan tahmid, doa iktidal itu ada sekitar 8 bacaan. 8 apa? Bacaan. Pilih salah satu yang paling mudah. Ya, di antaranya yang paling mudah tersebut adalah yang disebutkan di dalam hadis ini. Rabbana walakal hamdu. Naam, Rabbana walakal hamdu. Boleh ditambah dengan tambahan mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Naam, atau ditambah lagi Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Naam, termasuk juga doa iktidal. Jika kita membaca doa ini, ada 30 malaikat yang berebut untuk mengambil doa tersebut. Apa doanya? Rabbana walakal hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Naam. Nah, ini kita katakan berkaitan dengan apa? Ya, doa-doa iktidal. Doa iktidal itu ada sekitar 8 ya. Ada sekitar 8 doa-doa iktidal tersebut. Dan banyak lagi tentunya yang lainnya. Yang jelas, yang perlu kita garis bawahi dari pembahasan ini, ikhwan wa akhawati fiddin, a'azani wa a'azakumullah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, bahwasannya ketika kita menjadi imam, maka pas waktu iktidal, dua-duanya tersebut dibaca. Tasmi'nya, sami Allahu liman hamidah, dibaca. Kemudian tahmidnya pun juga apa? Dibaca. Ya. Rabbana walakal hamdu. Nah, kemudian untuk orang yang salat sendirian pun juga begitu. Bahwasannya ya, tasmi'nya dan tahmidnya juga dua-duanya apa? Dibaca. Jangan sampai tidak dibaca ya. Karena itu yang dianjurkan, itu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Adapun bagi makmum cuma sebatas apa? Sebatas tahmidnya saja. Ketika imam mengucapkan tasmi' sami Allahu liman hamida, maka bagi kita yang makmum cuma mengucapkan Rabbana walakal hamd. Seperti itu. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nah, jika ucapan tahmidnya kita tersebut ya berbarengan dengan ucapan tahmidnya malaikat, maka dosa-dosa kecil kita diampuni oleh Allahu Jalla wa Ala. Diampuni oleh Allahu Jalla Jalaluh. Nah, sebagaimana disebutkan di dalam hadis ini. Dan ini menunjukkan keutamaan dan keistimewaan dari mengucapkan apa? Tahmid. Ya, mengucapkan tahmid ini sangat luar biasa istimewanya. Nah, dan banyak sekali ucapan tahmid ini kita baca kan? Subhanallah. Di antaranya di zikir pagi dan petang. Apa ucapannya? Subhanallah wa bihamdih. Subhanallah wa bihamdih. Maha suci Allah Jalla wa Ala, dengan segala puja-puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Nah, dosa-dosa kita diampuni jika kita membaca 100 kali. Nah, membaca apa? 100 kali ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang sahih ya, berkaitan tentang masalah doa tahmid yang pendek tadi itu, yang dimana kita membacanya di zikir pagi dan petang ya. 100 kali kita baca, itu gugur dosa-dosa kita. Meskipun dosa-dosa kita tersebut sebanyak buih-buih yang ada di lautan. Cuma memang dosa-dosa yang diampuni itu cuma sebatas dosa-dosa apa? Dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar harus bertaubat, taubatan nasuha ya, harus melakukan taubatan nasuha. Nah, yang dirangkai dengan apa? 3 syarat ya. Yang dirangkai dengan 3 syarat. Ikhlas, kemudian an-nadam, rasa penyesalan. Yang ketiga adalah al-azam, tekad bulat untuk tidak mau lagi untuk melakukan perbuatan itu dosa. Nah, itu yang disebutkan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya pentingnya kita mengucapkan tahmid. Mengucapkan apa? Tahmid yang pahalanya itu luar biasa. Ya, disebutkan lagi ya, disebutkan di dalam hadis yang sahih, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Semoga Allah Jalla wa Ala meridhai beliau. Man qala subhanallahi wa bihamdih, barang siapa yang sanggup untuk membaca subhanallahi wa bihamdih fi yaumin, dalam sehari, mi'ata marratin, 100 kali, huttat khotayahu, maka terhapuskan dosanya, walau kanat misla zabadil bahar, walaupun dosanya tersebut sebanyak buih-buih yang ada di lautan. Makanya di pagi hari 100 zikir pagi, di zikir petang juga berapa? 100. Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahi wa bihamdih, subhanallahi wa bihamdih. Dikatakan dari hadis Abu Hurairah juga, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 2691 dan juga nomor hadis 2692. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man qala hina yusbihu wa hina yumsi, barang siapa yang sanggup membaca subhanallah wa bihamdih 100 kali di pagi hari dan sore hari ya, mi'ata marra ya. Para ulama berpendapat maksudnya 100 kali di pagi hari zikir pagi, kemudian 100 kali di zikir petang, maka fadilahnya apa? Lam ya'ti ahadun yaumal qiyamah bi afdala mimma jaa bihi illa ahadun qala misla ma qala au zada alaihi. Ya. Yang sanggup membaca subhanallah wa bihamdi di zikir paginya 100 kali, maka tidak ada seorang pun
pada hari kiamat yang membawa sesuatu yang lebih utama dari apa yang dibawanya. Kecuali seseorang yang mengucapkan semisal apa yang telah ia ucapkan terlebih banyak dari itu tadi. Kemudian di zikir petangnya 100 kali lagi. Maka tidak ada seorang pun pada hari kiamat kelak yang membawa sesuatu yang lebih utama daripada apa yang dibawanya tadi dengan ucapan subhanallah wa bihamdih. Kecuali seseorang yang mengucapkan semisal dengannya. Dia membawa juga apa? Zikir subhanallah wa bihamdih tadi. Dia ucapkan 100 kali juga atau lebih daripada itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Keutamaan yang lain, barang siapa yang membaca kalimat ya tahmid ini, tasbih dan tambahan tahmid sebanyak 100 kali dalam sehari, maka akan dihapuskan dosa-dosanya. Meskipun dosanya itu sebanyak buih-buih yang ada di lautan sekalipun. Wallahu a'lam bishawab. Termasuk juga tahmid ini kita baca sebelum tidur kan? Ini yang banyak ditinggalkan oleh kita. Di antara zikir sebelum tidur itu adalah membaca tasbih subhanallah 33 kali, tahmid alhamdulillah 33 kali, takbir Allahu akbar 34 kali. Ini yang membuat jaminan surga untuk kita. Dan subhanallah ya 33 tambah 33 tambah 34 berarti apa? 100. 100 kali 10 1000. Jadi 1000 pahala yang didapatkan plus jaminan surga. Allahu akbar. Nah, kemudian zikir setelah salat fardu, setelah salat wajib, ada juga tahmid ini. Tapi gabungan memang. Tasbih, subhanallah, tahmid, ya, alhamdulillah, takbir, Allahu akbar. Kemudian tahlil la ilaha illallah. Itu ada 7 versi Bapak-bapak. Ucapan tahmid, ucapan apa? Tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil itu ada 7 versi. Versi yang pertama itu yang antum baca itu. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Subhanallahnya 33 kali. Tahmidnya alhamdulillah 33 kali. Kemudian takbirnya Allahu Akbar 33 kali juga. Tahlilnya 1 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu versi yang pertama. Ya, versi yang kedua dari hadis Ka'ab bin Ajrah. Tasbihnya subhanallah 33 kali. Tahmidnya alhamdulillah 33 kali. Takbirnya Allahu Akbar 34 kali. Itu versi yang kedua. Versi yang ketiga gabungan hadis Abu Hurairah. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tasbih, tahmid, takbir tanpa tahlil. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Ini kita baca berapa? 33 kali. Nah, kalau malas yang pertama, yang kedua. Yang kedua malas, yang ketiga. Kalau ini malas juga, versi yang keempat. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dari hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, tasbihnya subhanallah 25 kali, tahmidnya alhamdulillah 25 kali, tahlilnya la ilaha illallah 25 kali, takbirnya Allahu akbar 25 kali, pas 100. Kalau ini malas juga gabungan tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita baca 25 kali. Kita baca 25 kali. Ini malas juga. Versi yang ke-6. Tasbih subhanallah 11 kali. Tahmid alhamdulillah 11 kali. Takbir Allahu akbar 11 kali. Jangan malas kalau yang ini. Nah, 33 semuanya. Nah, hadis Abu Hurairah. Atau yang terakhir, ya, hadis Abu Hurairah juga. Tahmid, tasbih, subhanallah 10 kali. Tahmid, alhamdulillah 10 kali. Takbir, Allahu Akbar 10 kali. Jadi Bapak Ibu tidak ada alasan untuk meninggalkan zikir setelah salat wajib. Terutama berkaitan dengan pembacaan tasbih, tahmid,
takbir dan tahlil. Pilih salah satu yang mudah dari antum. Afdalnya sih utamanya selang-seling. Artinya 7-7-nya kita praktekkan. Selang-seling. Seperti itu. Misalnya salat subuh kita ngambil yang pendek aja deh. 10, 10, 10. Tasbih 10, tahmid 10, takbir 10. Yang zuhur yang biasa kita pakai 33, 33, 33, 1. Tasbihnya 33, tahmidnya 33, takbirnya 33, tahlilnya 1 kali. Kalau asar kita memilih yang gabungan misalnya. Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. 33 kali kita baca. Kalau untuk maghribnya kita ambil yang 11, 11, 11. Tasbihnya 11 kali. Tahmidnya 11 kali. Takbirnya Allahu Akbar 11 kali. Nah kemudian kalau untuk Isya kita mengambil yang gabungan yang 25 kali. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. 25 kali. Nah itu kita praktekkan. Jangan sampai kita lupa. Jaminannya Bapak zikir setelah salat wajib itu surga. Terutama ayat kursi, al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Jaminannya surga. Tadi penghapus dosa. Termasuk tasbih, tahmid, takbir. Itu jaminannya surga. Ya salam, amalan ringan. Pengantar kita ke dalam jannah dan surga. Tidak perlu kita mencurahkan tenaga begitu hebat. Tidak perlu mengeluarkan fulus. Baca zikir setelah salat wajib. Dengan bacaan yang sangat ringan tadi itu. Jaminannya apa? Jannah dan surganya Allah Jalla wa'ala. Wallahu a'lam bissawab. Nah, itu pembahasan yang ke-11. Sebelum saya teruskan, istirahat dulu sebentar. Ada pertanyaan? Silakan Pak. Nah, maaf Bapak, beliau duluan nih ya. Afwan ya. Nah, saya harus adil di sini. Nah, silakan. Kebetulan juga beliau lebih tua daripada antum Pak. Nah, silakan. Boleh nggak kita berdoa? Sama ya. Karena boleh sekali gitu. Kan boleh sekali. Contohnya gini, jemaah di masjid atau di kamar. Kemudian habis itu sholat yang sama. Oke. Iya. Minta bantuan juga. Iya. Misalnya kita sudah salat zuhur berjamaah di masjid. Tahu-tahu sahib kita, teman kita datang terlambat. Tidak ada yang bikin salat jamaah di masjid yang sama. Kemudian kita boleh menawarkan kepada dia untuk menemani dia salat berjamaah zuhur tadi. Tapi salat yang kedua yang Bapak lakukan, yaitu salat zuhur tadi, itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Bapak niatkan apa? Sunnah. Karena apa? Ingin membantu dia untuk mendapatkan pahala apa? Jamaah. Dalilnya apa? Ada seorang sahabat Nabi yang terlambat salat subuhnya. Dan dia bingung, tidak ada jamaah lagi di masjid tersebut. Kemudian Rasulullah berkata kepada sahabatnya yang sudah salat subuh, "Ya man yatasaddaq ala hadha rajul liyusalliya ma'ahu." Siapa yang ingin bersedekah dengan sahabat kita yang satu ini? Ya, untuk menemani dia salat subuh lagi. Ada yang mengacungkan tangan, "Ana ya Rasulullah." Nah, tapi status salat yang kedua tadi Pak, statusnya hukumnya apa? Sunnah. Antum sudah salat subuh, berjamaah di masjid. Pas pulang ke rumah, ternyata istri antum belum salat. Kemudian sebagai wujud sayangnya antum kepada istri antum temani dia berjamaah salat subuh tersebut. Bolehkah seperti itu? Boleh. Tapi salat yang kedua yang antum kerjakan tadi salat yang sama, anggaplah subuh. Yang kedua ya, itu hukumnya apa? Sunnah. Yang antum niatkan apa? Sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Jelas Pak? Ya tentunya sekali ya kita katakan. Artinya kita boleh melakukan itu dalam rangka untuk apa? Menemani orang yang berjamaah. Ya jangan berulang-ulang lah. Kalau misalnya ya, di situ sudah ada jamaah yang kedua. Di situ sudah ada jamaah yang kedua. Antum tidak perlu ikut serta di situ. Kecuali antum tadi sudah sholat di masjid A. Antum ingin kajian atau ikut kajian di masjid B. Antum sudah sholat subuh
Di masjid apa? A tadi. Datang ke masjid B, ternyata mereka masih salat subuh. Maka sunnahnya antum apa? Ikut serta lagi salat subuh bersama dia. Tapi adapun misalnya, maaf, ada orang yang datang bertiga, berlima, antum jangan ikut serta dengan mereka. Biarlah mereka itu ikut salat apa? Biarlah mereka itu bikin salat berjamaah, berlima tadi itu. Bukan antum yang ikut serta di situ. Ya artinya beginilah. Kita katakan dikondisikan. Itu karena ada sebab, Pak. Ada sebab karena teman kita itu ingin mendapatkan pahala jamaah, kita ya membantu dia. Tapi kalau yang lain kan, ya sudah cukup lah. Artinya terasa tidak mungkin berulang-ulang seperti itu, Pak. Antum sudah selesai, ada lagi satu. Anda temani lagi. Enggak begitu, Pak. Nah, nanti ada lagi, oh ada lagi tuh. Yang ya artinya kan enggak, itu kan ada sebab, enggak ada masalah seperti itu. Jadi adanya kita ikut serta menemani dia salat berjamaah tadi karena ada masalah, karena ada sebab. Sebabnya itu dia kesian sendirian. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jelas, Pak? Ya, Om. Pak Haji silahkan. Mengenai yang pembahasan yang pendapat. Nah, ya. Misalkan yang Ustaz bilang tadi bahwa bantuan masjid kecil apa tapi bermanfaat. Bagaimana kalau masjidnya ini maaf yang ya. Banyak ya penyelewengan dalam artinya menyelisih ajaran Quran dan Sunnah. Apakah perlu kita bantu juga? Nah, memang afdolnya utamanya kita katakan ya itu membantu pembangunan masjid yang jelas-jelas ya masjid itu mendukung ya dalam artian menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Ya, dalam artian dia tersebut tidak mempraktekkan amalan-amalan yang bertentangan dengan ajaran Quran dan Sunnah. Nah, itu yang kita ya dukung masjid-masjid yang memang mendukung untuk mempraktekkan apa? Ajaran Quran dan Sunnah. Nah, klaimnya mereka kan, oh kita juga mendukung kok seperti itu. Cuma kan dikarenakan, maaf dalam tanda kutip, ya ada sebagian masjid itu malah menghidupkan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Quran dan Sunnah. Yang semua kita paham lah. Ini bukan off the record lagi. On the record kita katakan. Yang kita ucapkan tadi. Nggak perlu kita ucapkan berulang ini. Pasti antum paham yang dimaksudkan oleh ustadz tersebut, ya kan? Nah, maka oleh sebab itu kita katakan bahwasanya kita berusaha untuk membantu masjid yang jelas-jelas mendukung sunnah. Yang betul-betul menjalankan ajaran Quran dan sunnah Nabi SAW. Bukan mempraktekkan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Quran dan Sunnah. Itu yang kita bantu. Allahu a'lam bishawab. Afwan. Ada yang lain? Ya, Pak. Masalah tadi yang setelah kita sudah sholat berjamaah di masjid. Naam. Nah, kebetulan saya punya pengalaman waktu sama ibu saya itu ingin diimami saya sholat, tapi kadang saya imami dulu, setelah itu saya ke masjid. Oke. Berjamaah. Terus sebaliknya, saya berjamaah dulu, setelah itu pulang. Ya. Nah, bagaimana hukumnya? Dua-duanya boleh, cuma yang afdal yang utama berhubung kita sebagai laki-laki, afdalnya sholat berjamaah di mana? Di masjid. Setelah itu kita pulang karena umi kita ingin kita mengimami sholat di rumahnya, kita datang ke rumah umi kita. Anggaplah misalnya seperti itu, kita datang ya atau pulang ke rumah, kemudian umi kita belum sholat atau mungkin menunggu kita, ya kemudian kita menjadi imamnya beliau. Apakah itu dibolehkan? Boleh, tidak mengapa demikian. Iya, terkadang ya sebenarnya itu kita katakan sekali-sekali. Ya, artinya memang kebutuhan dari orang yang ingin mendapatkan pahala jamaah. Karena bagaimanapun wanita itu kan afdolnya sholat di rumah, meskipun sendirian.
Tapi ketika dia berjamaah di masjid, ya tentunya boleh, pahalanya sama seperti laki-laki. Tapi berhubung ya umi kita atau istri kita ingin juga mendapatkan pahala jamaahnya, kebetulan kita ada di situ, bolehkah kita mengimami mereka? Boleh. Nah, cuma memang jangan sampai menjadi kebiasaan. Ya, betul. Ya, insya Allah Allah Maha tahu tentang apa yang terjadi di masa lalu kita itu, Pak. Allah Maha paham tentang apa yang kita niatkan. Ya, artinya untuk menyenangkan umi kita dengan istri. Enggak, tahu kan? Oke. Enggak, saya itu nggak ada apa bonus ya. Oke. Oke, Pak. Oke. Jadi waktu nggak apalagi Pak Azan itu untuk menyenangkan ya. Boleh, boleh, Pak. Enggak apa-apa. Iya. Jadi begini, kalau misalnya seperti itu, antum boleh niatkan salat sunnah qobliyah misalnya. Seperti itu. Baru antum ke masjid. Kalau pilihannya yang pertama tadi ya, antum niatkan apa? Qobliyah. Meskipun anak antum ini ikut berjamaah dengan antum. Seperti itu. Maka tidak mengapa yang demikian. Allahu a'lam. Tadi berhubungan dengan kelompok masjid, Nah, kebetulan saya juga punya pengalaman. Saya pernah menerima waktu itu saya ada menjadi panitia masjid, itu donaturnya itu non muslim. oke. Itu bagaimana? Terima aja, tapi dia nggak ada pahala. Nggak ada pahala. Karena syarat dari dapatnya seseorang dengan satu perbuatan baik atau satu amalan dianggap sebagai amal saleh kalau dia sudah Islam. Jadi pondasi amalan disebut sebagai amal saleh jika terbangun di atas 3 I. Yang pertama ikhlas, yang pertama Islam, artinya dia harus masuk Islam dulu. Yang kedua ikhlas, yang ketiga ittiba, sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Makanya non muslim atau kafir, bagaimanapun dia berbuat baik, tidak dianggap amal saleh. Amal solehnya tersebut baru dianggap kalau dia sudah masuk Islam. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah Al-Furqan, surah yang ke-25, ayat 23. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Tapi kalau mereka bantu, ngirim semen, ngirim apa misalnya karpet, ya kita terima. Kita terima. Kita nggak tahu dalam artian, ya kita bisa paham. Ini juga kalau kita bilang terima, terima saja. Kita bilang insya Allah nanti kita tidak ada tanpa syarat lah. Menerima itu tanpa syarat. Jangan sampai nanti enggak. Nanti saya bantu pembangunan masjid, tapi nanti kita bikin apa acaranya mereka di masjid. Oh enggak, kita enggak terima. Ya, itu nanti kita bicarakan di luar dari kajian ya, seperti itu. Untuk menghindari fitnah. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Pak. Sebentar, satu dulu. Bapak-bapak dulu satu lagi ya. Nah, nah, tayyib. Apakah salat kita sah? Sah. Ya, pernah terjadi Abdullah ibnu Umar bin Khattab adalah anhuma. Dia safar bersama ayahnya. Waktu itu kan gelap gulita. Malam hari. Abdullah ibnu Umar ini rupanya salat sunnah. Entah tahajud ya, atau yang lainnya. Salat di atas makam. Dia nggak tahu itu makam. Dia tidak tahu. Kata Umar bin Khattab, al-kubra, al-kubra. Kuburan, kuburan, ada kuburan, ada kuburan. Dipikir oleh Abdullah bin Umar, al-qamara, al-qamara. Ya, bulan purnama, kan seperti itu. Nah, atau gerhana bulan, kan seperti itu. Diteruskan sholat, sampai selesai. Kemudian Umar bin Khattab memberitahukan kepada putranya, ya waladi, ya wahai anakku, di atas kamu sholat itu kuburan. Nah kemudian tidak diperintahkan oleh Umar bin Khattab untuk mengulangi sholatnya. Di sini menunjukkan kalau kita tidak paham, tidak mengerti di suatu masjid itu ada kuburan dan kita sholat di situ, sholat kita apa? Sah. Sholat kita sah. Kalau kita mengetahui sholat percis berhadapan dengan kuburannya, jadi kuburan itu jadi kiblatnya dia.
itu sebagian ulama mengatakan salatnya tidak sah. Salatnya tidak sah. Apalagi kalau tujuannya itu berbau kesyirikan. Karena Rasulullah mengatakan apa? La tusallu ilal kubur. Janganlah kalian salat menghadap ke kuburan. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Maka oleh sebab itu kita hindari masjid yang ada apa? Kuburannya. Apalagi kuburannya itu persis di hadapan kiblat. Wallahu a'lam bishawab. Nah. 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 Saat itu di tanah halal dan juga tanah halal. Nah. Di mana kita sholat, setelah kita sholat berjamaah di tanah halal. Khusus di Mekah, menurut sebagian ulama, kalau kita salat di tanah haramnya, meskipun tidak di Masjidil Haram, kita mendapatkan 100.000 tersebut. Adapun tanah halalnya enggak. Misalnya antum salat, maaf, di Masjid Ibunda Aisyah, yang orang sering ke Tan'im itu, untuk umrah yang kedua kali, ketiga kali kan, seperti itu. Ya, artinya kita katakan bahwasannya itu kan sudah tanah halal. Bagi penduduk Mekah atau bagi mereka yang ingin umrah untuk kedua kali, ketiga kali, mereka harus keluar dari tanah haram menuju tanah halal, yaitu ke Tan'im, yang di situ ada Masjid Ibunda Aisyah. Nah, antum salat di Masjid Ibunda Aisyah, ya itu pahalanya normal, sebagaimana kita salat di masjid komplek kita ini. Tapi kalau sudah masuk di tanah haramnya, insya Allah mendapatkan 100.000 tadi. Tapi tidak dengan di Madinah. Dibandingkan juga ada batasan tanah haram juga. Ya, untuk yang 1.000 salat itu khusus di Masjid Nabawi. Makanya antum perhatikan, hotel-hotel yang ada di Madinah, yang 14 tingkat itu, ya itu nggak ada musolanya, bukan begitu? Beda kalau yang di Mekah, di Tower Zamzam apa lagi, ya kan? Ada musolanya yang nyambung dengan Masjidil Haram. Begitupun juga yang di tempat yang hotel-hotel yang lainnya, rata-rata hotel-hotel yang di depan Masjidil Haram itu ada apa? Ada musolanya. Nah, kalau kita sholat di situ, Ustaz, apakah kita mendapatkan fadilah keutamaan seperti Masjidil Haram? Insya Allah. Tapi bagi yang terlambat, atau bagi orang yang ada hajat dan seterusnya, ya kan? Seperti itu. Kita ingin masuk ke dalam Masjidil Haram. Kebanyakan orang itu karena menganggap sama, ya kita memang ada ulama yang mengatakan itu. Di antaranya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah. Selama berada di tanah haram, mendapatkan 100.000 tersebut, kita katakan. Tapi kalau sudah di tanah halalnya tidak. Seperti itu. Nah, yang menjadi problem ibu-ibu kan salat di kamar hotelnya misalnya sendirian. Ikut dengan imam yang di Masjidil Haram. Tidak sah salat ibu. Terpisah. Oh, itu terpisah juga Ustaz. Oh, itu sudah apa? Kita katakan menyambung dengan banyaknya jamaah yang ada di musala tersebut, kita katakan sah. Tapi kalau kita sendirian, ya kan? Maka oleh sebab itu apa? Ikutlah berjamaah. Mendapatkan fadilah keutamaan dari 100.000 salat tadi itu. Wallahu a'lam bishawab. Jelas? Ya, ibu-ibu sekarang. Silakan, Bu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan para jamaah yang hadir pada hari ini selalu dalam berkebahan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertanyaan saya Ustaz, mungkin ini dialami oleh sebagian ibu-ibu kaum wanita kalau zikir setelah sholat dalam zikir pagi atau petang, kadang-kadang kita yang urutan lafaz itu sudah selesai, tinggal tasbihnya yang 100 kali itu Ustadz yang waktunya keburu ada aktivitas lain, itu gimana kalau Zikir pagi ya. Pagi atau petang sama aja kan? Ya. Ya, itu dilakukan di luar sholat, di luar tempat sholat gitu. Enggak ada masalah. Ya, berkaitan dengan zikir sholat saja. Ya, itu yang disunahkan memang kita berada di tempat kita sholat. Nah, kita baru boleh merubah posisi itu, ya, usahakan setelah salam,
kita tersebut membaca istighfar 3 kali, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian dilanjutkan, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal ikram. Baru kita merubah posisi duduk kita. Nah, kalau sekiranya di antara bapak dan ibu ada hajat, ada keperluan, sehingga membuat ibu tidak bisa atau bapak tidak bisa untuk duduk di tempat sholat ibu tadi dalam rangka berzikir, maka tidak mengapa berzikirnya sambil jalan. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mereka itu berzikir dalam kondisi ya berdiri, duduk, bahkan berbaring. Tidak mengapa. Cuma untuk afdolnya, sunnahnya, pastikan perubahan diri kita ini dalam masalah duduknya itu setelah kita membaca apa? Istighfar 3 kali, astaghfirullah, astaghfirullah, ya, astaghfirullah, kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal ikram. Jadi, saya contohkan. Kita dalam kondisi tasyahud yang terakhir. Kita salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan merubah dulu duduk kita. Istighfar dulu 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal ikram. Baru kita merubah duduk kita. Kalau kita ada keperluan, boleh sambil jalan. Tidak mengapa yang demikian. Nah, termasuk lagi zikir pagi dan petang. Ibu baca zikir pagi sambil nyapu bolehkah? Boleh. Sambil ngepel Ustaz? Boleh. Meskipun yang afdol duduk kita katakan. Tapi karena ada hajat, ada keperluan, sehingga itu yang membuat kita dibolehkan untuk membacanya sambil jalan sekalipun. Sambil nyetir sekalipun. Ya, sambil berkendaraan sekalipun. Tidak mengapa yang demikian. Jelas Ibu? Jelas Ustaz, terima kasih. Nah. Barakallahu fiik. Ada yang lain? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Cara WhatsApp, mohon saran pencerahannya. Anak punya sahabat seorang mualaf dan qadarullah sekarang beliau dalam keadaan sakit. Usia beliau sudah di atas 60 tahun dan qadarullah belum bisa sholat. Nah. Bagaimana saran Ustaz dan bagaimana dengan Islam dan apa yang bisa Anda bantu karena ketika Anda berkunjung Anda cari sholat, anak beliau adalah juga tidak sholat. Apa yang utama yang harus Anda ajarkan karena sama sekali beliau tidak bisa sholat dan saat ini beliau dalam keadaan tidak bisa bicara terkena stroke. Iya. Kita dengan kunjungan ke tempat dia sambil kita ingatkan tentang sholat. Ya, sholat itu kan kalau tidak sanggup berdiri, duduk. Kalau nggak sanggup duduk, berbaring. Maksud Anda beliau tidak tahu bacaan sholat. Kalau sekiranya tidak tahu bacaan, bagi para mu'allaf itu, ya, yang paling penting itu kan Al-Fatihah. Kalau sekiranya Al-Fatihahnya tidak hafal, dia boleh pakai bacaan. Meskipun di awal-awal itu malah dibolehkan dengan membaca cuma sebatas Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi tidak terus-menerus ya. Nah, yang paling utamanya itu nanti setelah dia sudah mulai melaksanakan ibadah sholat dengan tuntunan kita secara pelan tapi pasti. Kita ingatkan, kesian beliau. Beliau tersebut sudah masuk Islam. Tapi sayang, mungkin ya tidak ada yang memberikan masukan, nasihat, membuat beliau itu mungkin ada keyakinan salat itu seakan-akan tidak wajib sehingga tidak belajar. Nah, seharusnya wahai para mu'allaf, setelah kalian mengucapkan 2 kalimat syahadat, belajarlah tentang ibadah salat. Karena salat ini yang pertama kali yang dihisab di padang mahsyar kelak berkaitan dengan amal ibadah yang kita kerjakan. Nah, tugas ibu berkunjung dengan dia sambil mengingatkan tentang sholat yang kita tunjukkan mungkin sesuatu yang bisa memahamkan dia, ya,
dengan video atau gambar-gambar atau dengan ucapan kita atau dengan gerakan tangan kita. Kalau toh misalnya dia bisa duduk Ustaz, cuma dia nggak bisa bersuara karena sudah stroke. Ya semampu dia. Semampu dia. Dan kita pun mengajarkan semampu kita. Mudah-mudahan ya dengan seperti itu dimudahkan cara dia untuk bisa untuk melaksanakan ibadah salat. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebankan kepada hambanya kecuali sesuai dengan kemampuannya. Fattaqullaha mastata'tum. Dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-16. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Dan apa yang ibu lakukan dengan berkunjung, kemudian mencoba untuk mengajarkan, meskipun terasa pelan, ya, tapi itu adalah kepastian. Nah, dan alhamdulillahnya dia mau misalnya. Dan mudah-mudahan sekarang ini juga selain ibunya tadi, teman ibu, anaknya juga ibu ajarkan tentang sholat. Kalau perlu ajak di kajian ibu. Ajak apa? Di kajian. Supaya dia paham bahwasannya seseorang kalau masuk Islam tidak hanya sekedar mengucapkan apa? 2 kalimat syahadat. Tapi harus melaksanakan kewajiban-kewajiban. Salah satunya apa? Ibadah sholat. Ya, semoga Allah mudahkan ibu. Ibu semoga ya dimudahkan oleh Allah Jalla wa'ala dengan mengajarkan sholat kepada teman ibu tadi. Dan pahala yang luar biasa menanti ibu. Terus semangat untuk mengajarkan salat semampu ibu, sekuat ibu, ya. Dan kalau misalnya dia susah untuk memahami, ya mudah-mudahan ada sedikit yang bisa dia pahami dari apa yang ibu sampaikan kepada dia. Termasuk kepada anak-anaknya yang kebetulan mu'allaf juga. Ajarkan tentang salat, ingatkan tentang salat. Kalau perlu ibu setiap hari kirimkan ya video tentang tata cara salat. Melalui WhatsApp misalnya kan. Itu kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan dari terbukanya ilmu teknologi di zaman sekarang ini. Ya sekali lagi doa kami semoga ibu yang mengajarkan ya mudah dikasih kemudahan untuk transfer ilmu agar sahabat ibu tadi bisa apa? Melaksanakan ibadah salat yang sesuai kemampuannya tentunya, dan anak-anaknya yang mu'alaf juga semoga bisa belajar secara serius tentang ibadah salat. Dan infokan kepada dia, ingat, setelah kita mu'allaf itu tidak cukup cuma sebatas mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ada kewajiban yang harus mereka laksanakan. Salah satunya apa? Ibadah salat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, terus semangat ya Bu ya. Datang ke rumahnya sambil ajarkan tentang apa? Tentang salat ini. Ingatkan tentang tauhid juga. Tentang tauhid. Jangan sampai dia tersebut apa? Menyekutukan Allah Jalla wa'ala. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kita dan di tengah-tengah sholat itu ujian. Dan kita harus berdoa ketika saat ujian. Naam. Kita langsung seling atau bagaimana? Tidak. Ketika sujud boleh. Atau sebelum salam boleh. Tapi ketika ibu berdiri tidak. Nah itu kan memang hujan lebat ya itu sebagai waktu terijabahnya doa kita. Tapi ketika kondisi kita di dalam sholat, kalau toh kita ingin berdoa di waktu sujud atau sebelum salam, bukan menghentikan bacaan surah Al-Fatihah kita. Pas hujan lebat nih, kita hentikan dulu. Kemudian kita doa. Enggak. Itu bisa berpengaruh terhadap keabsahan ibadah sholat kita. Kalau ibu pas waktu sujud, kemudian berdoa, mudah-mudahan ibu dapat ya keadaan ketika turun hujan tadi itu. Tapi yang paling penting ibu ketika ibu berdoa waktu sujud, di situ kan Rasulullah juga mengatakan doa di waktu sujud itu apa? Mustajab. Itu yang paling penting sebenarnya. Ya, dikarenakan sujudnya kita yang membuat Allah Jalla wa'ala memperkenankan permintaan kita. Bukankah Nabi kita Muhammad SAW bersabda di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Paling dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya adalah ketika apa? Sujud. Fa'aksirud doa. Perbanyaklah doa ketika sujud. Bahkan dalam hadis Abdullah ibnu Abbas adalah anhuma, Rasulullah SAW bersabda, wa ammas sujud
fajtahidu fid du'a faqaminun ayyustajaba lakum. Adapun ketika sujud itu bersungguh-sungguhlah berdoa, karena doa ketika sujud itu diijabah, dikabulkan oleh Allah Jalla wa ala. Termasuk apa? Sebelum salam. Termasuk apa? Sebelum salam. Setelah tasyahud, salawat Nabi, jangan salam dulu. Berdoa. Kata Nabi, asma'ud du'a fi duburis shalah. Doa paling dengar itu adalah sebelum salam. Nah, pas kebetulan hujan lebat pas ibu waktu berdoa, ya mudah-mudahan ketika sujudnya mustajab, kemudian keadaannya hujan lebat, mudah-mudahan itu masuk bagian doa ibu diperkenankan dan dikabulkan oleh Allah Jalla wa ala. Wallahu a'lam bishawab. Jelas Ibu? Nah, Si bisa silahkan. Masih ada 15 menit sampai 20 menit lagi. Ustaz, ketika kita sujud kan pernah saya pernah mendengar dilarang membaca Al-Quran. Sahih. Kata Nabi SAW, inni nuhitu an aqra'al Qur'an raqi'an aw sajidan. Aku atau kita ya dilarang untuk membaca Al-Quran pada saat kita ruku dan pada saat kita sujud. Ketika ruku, fa'azimu fihi Rabba azza wa jalla. Ketika ruku itu perbanyaklah mengagungkan Allah Jalla wa ala. Subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim. Wa amma sujud ya fajtahidu fid du'a faqaminun aystajaba lakum. Adapun ketika sujud, bersungguh-sungguhlah berdoa. Karena doa ketika sujud diijabah, dikabulkan oleh Allah Jalla wa ala. Saya bukan tahu tentang ilmu yang gaib ya, tapi saya sudah tahu nih alur pertanyaan ibu. Apakah boleh berdoa dari ayat-ayat suci Al-Quran ya Bu? Betul. Iya kan? Boleh. Tidak mengapa yang demikian. Karena doa yang paling bagus itu datangnya dari mana? Dari Al-Quran. Nah, ketika kita mengambil doa-doa dari Al-Quran itu dan kita baca ketika sujud, bukan dalam rangka membaca Al-Quran, bukan niatan tilawatul Quran, tapi niatan kita apa? Berdoa. Dalam rangka apa? Memohon, meminta kepada Allah Jalla wa ala. Sudahkah ibu-ibu hari ini mendoakan suaminya? Atau bapak-bapak juga? Pasti belum. Padahal itu ada doa di dalam Al-Quran, mendoakan pasangan kita, mendoakan anak-anak kita. Sekaligus tuh satu paket. Apa doanya? Surah Al-Furqan, surah yang ke-25 ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan yang betul-betul menyejukkan hati. Meskipun sudah tua, nggak segagah 30 tahun yang lalu, atau 40 tahun yang lalu, sudah renta, sudah mulai jalan agak goyah, ya. Tapi kita tetap cinta kepada suami kita, Ibu. Subhanallah. Meskipun ibu ya sebagai seorang istri, peyotnya kelihatan, kemudian plek-plek hitam di wajah mulai bermunculan, kemudian mata panda sudah ada, tapi seorang suami tetap sayang kepada istrinya. Kemudian dagingnya lebih banget sekarang ini, gendutnya kelihatan, tapi tetap sayang. Kenapa? Karena doa kita tadi, Allah yang membuat kita tenang ketika berada di samping istri kita. Bukan begitu? Itu yang membuat kita tentram ketika berada di samping suami kita. Pertolongan Allah dengan kita meminta seperti itu tadi. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Termasuk kita mendoakan anak-anak kita juga, tumbuhnya, besarnya, betul-betul menenangkan pikiran kita, tidak ada yang menggoda kita. Tentram hati ini. Setiap kali kita tersebut memerintahkan anak-anak kita tersebut atau menyuruh dia akan sesuatu hal atau menganjurkan atau memberikan nasihat akan suatu hal kepada mereka, mereka sam'an wa ta'ata. Siap dengar Abah, siap dengar Umi, dan siap taat Abah dan Umi. Ya salah. Anak-anak yang saleh dan salehah. Caranya bagaimana? Baca doa tadi. Nah, itu doa dari mana? Dari Al-Quran. Bolehkah kita baca ketika sujud? Boleh banget. Karena ketika kita mengambil itu doa, bukan dalam rangka untuk membaca Al-Quran. Bukan niatan tilawatul Quran. Tapi niatannya apa? Berdoa kepada Allah. Memohon kepada Allah. Termasuk
Doa sapu jagat kan? Dan doa sapu jagat itu yang paling sering dibaca oleh Nabi ketika sujud. Allahumma atina ya fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atau pakai Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu pun juga boleh. Tidak mengapa yang demikian. Nah, seperti kita mendoakan anak-anak kita agar anak keturunan kita tumbuhnya, besarnya selalu melaksanakan ibadah salat. Doanya apa? Dalam Al-Qur'an ada. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan keturunanku sebagai hamba-Mu yang selalu menegakkan dan melaksanakan ibadah salat. Nah, termasuk kalau doa kita, kalau sudah tua begini doanya apa? Ketika kita sudah tua itu berumur 40 tahun. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Surah Al-Ahqaf ayat 15. Dan banyak lagi doa-doa yang sangat luar biasa bagusnya yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim, dan itu boleh kita bawa untuk kita baca di waktu sujud, bukan dalam rangka membaca Al-Qur'an, tapi niatan kita apa? Berdoa. Jelas Bapak Ibu? Silakan. Nah, Ketika sujud itu cara berdoa itu harus diawali dengan istighfar dan menyebut asmaul husna atau ya sunnahnya ketika berdoa itu kan memuji Allah. Yang kedua bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika kita sujud itu kan sudah memuji Allah. Subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la. Kemudian prakteknya itu adalah apa? Langsung doanya. Langsung berdoa. Sebelum salam juga begitu. Kita sudah memuji Allah Jalla wa'ala dengan tasyahudnya kita. Kemudian setelah itu shalawat Nabi. Ya kan? Setelah itu kita berdoa. Jadi tidak perlu diulang-ulang lagi. Setelah tasyahud, salawat Nabi, langsung doanya. Itu yang praktek dilakukan oleh Nabi SAW. Tapi kalau kita di luar sholat berdoa, memang ada ya tahmid, pujian secara khusus kepada Allah. Kemudian bersalawat kepada Nabi SAW. Kemudian baru permintaan kita, baik tentang dunia ataupun tentang akhirat. Kemudian ditutup lagi dengan apa? Dengan memuji Allah Jalla wa'ala, dan ditutup dengan bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas Ibu? Bapak-bapak ada yang lain? Monggo silahkan. Yang penting jangan curhat tentang pasangan ya. Seperti itu. Nah. Ya, sepakat ulama berkaitan dengan qobliyah subuh boleh untuk diqadha. Diqadha itu artinya melaksanakan sholat sudah di luar daripada waktunya. Misalnya kita datang ke masjid, qadarallah takdirnya, kita belum sholat qobliyah subuh. Padahal qobliyah subuh itu kan pahalanya luar biasa. Kata Nabi dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah Jalla wa ala meridhai beliau, rak'ata al-fajri khairun minad dunya wa fiha. 2 rakaat qobliyah subuh lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Masuk ke masjid, iqamah. Maka apa yang kita lakukan? Nanti kita qadha setelah salat subuh atau kita qadha di waktu duha. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, dan dikuatkan di dalam hadis Qais bin Ammar radhiyallahu an, dan juga disebutkan di dalam hadis Abdullah bin Buhainah radhiyallahu an. Nah, adapun qobliyah dan ba'diyah, ya, selain daripada qobliyah subuh, terjadi perdebatan di kalangan para ulama. Apakah boleh diqadha atau tidak? Ada 2 pendapat. Sebagian ulama membolehkan. Sebagian yang lain tidak membolehkan. Wallahu a'lam, saya pribadi mengambil pendapat yang tidak dibolehkan. Kecuali qobliyah subuh. Kalau qobliyah subuh, sepakat ulama boleh untuk apa? Diqadha. Wallahu a'lamu bissawab. Nah, adapun tahajud, Ustadz, kita tertidur. Padahal kita ini setiap malam tahajud dan witir. Qadarallah capek banget tadi malam Ustadz. Anak ketiduran, bangun-bangun adzan subuh. Nah, apa yang harus Anda lakukan? Bapak salat duha.
Dengan Bapak salat duha, itu pengganti dari apa? Salat tahajud dan qiyamul lail yang kita tertinggal tadi malam itu. Kalau Bapak terbiasa salat tahajudnya ya dan witirnya 11 rakaat tertinggal karena sakit atau ketiduran, maka kita ganti salat duha dengan berapa rakaat? 12 rakaat. Kalau kita terbiasanya cuma 3 rakaat, 2 tahajud, 1 witir, tertidur juga karena kecapean atau kelelahan, maka kita ganti dengan salat duha berapa rakaat? 4 rakaat. Karena salat malam itu simbol ganjil, sedangkan salat di siang hari atau di waktu duha itu adalah simbol genap. Allahu a'lam bishawab. Jelas, Pak? Ibu-ibu, ada yang lain? Ini ada pertanyaan. Ya, dari tetangga sebelah. Babus salam. Nah, kajian ibu-ibu ya. Ini saya bacakan karena terkadang terputus oleh waktu. Ini ada pertanyaan. Ustadz, bagaimana hukumnya seorang istri sudah punya anak, pergi kerja, jadi TKW. Seseorang wanita berangkat tanpa mahram. Sedangkan suami dan mertuanya dan orang tuanya mendukung. Anak diasuh oleh mertuanya. Padahal sudah paham berkaitan dengan pemahaman yang diajarkan oleh ustadz-ustadz kita. Ya. Pertama tentunya yang wajib bekerja itu siapa Bapak-bapak? Laki-laki. Jadi seharusnya seorang laki-laki malu melepas istrinya keluar kota atau keluar negeri. Karena yang wajib untuk memberikan nafkah kepada keluarga, khususnya kepada istri dan kepada anak siapa? Laki-laki. Ketika kita sudah mengucapkan ijab dan qabul, qabiltu nikahaha wa tazwijaha bimahrin mazkur, aku terima nikahnya dan kawinnya fulanah binti fulan dengan mahar yang tersebut, ya, maka pada saat itu dengan mahar yang tersebut dibayar tunai, maka pada saat itu berlimpahlah kewajiban atau berpindahlah kewajiban dari seorang ayah kepada mantu. Dan kita paham Bapak-bapak, kalau Bapak tidak ada kerjaan, kalau Bapak ya tidak ada kemampuan nafkah, tidak punya finansial, dalam artian kalau bahasa ibu-ibu tidak ada fulus, berarti makruh menikahnya. Bapak sih orang baik, Masya Allah. Tapi ketika menikah dengan seorang perempuan, tidak ada kerjaan, jadi nggak baik. Jadi apa? Tidak baik. Makanya laki-laki yang tidak punya penghasilan, tidak punya kemampuan secara ba'ah, kemampuan secara lahiriah, hukum menikahnya itu apa? Makruh. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwad fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanul farad. Wahai para pemuda, wahai para laki-laki, siapapun di antara kalian ini yang sudah punya kemampuan secara ba'ah, secara finansial, ada kerjaan, bersegeralah menikah. Karena dengan menikah itu sanggup untuk menjaga pandangan, agar pandangan ini dipandangkan ke tempat yang halal, jangan dipandangkan ke tempat-tempat yang haram. Dengan kita menikah tersebut sanggup untuk menjaga syahwat, agar syahwat ini ditempatkan di tempat yang halal, bukan di tempat yang haram. Nah, di ujungnya, Bapak-bapak, Rasulullah mengatakan apa? Fa illam yastati' fa alaihi bis-shaum fa inna lahu wija. Ya, barang siapa yang tidak punya ba'ah, tidak punya nafkah lahiriah, tidak punya penghasilan, tidak punya pekerjaan, bahasa untuk memahamkan kita, tidak punya fulus, maka kewajiban dia apa? Puasa. Dengan puasa itu tameng buat dia, agar jangan sampai jatuh ke dalam maksiat. Puasa 3 hari setiap bulan, masih kencang, ya. Puasa Senin Kemis, masih pikiran kemana-mana. Puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari nggak puasa, pasti menurun drastis syahwatnya itu. Nah,
Sampai kapan Ustaz? Sampai antum punya kemampuan secara finansial baru menikah. Tapi Ustaz, kalau perempuannya tersebut yang menerima, dia mengatakan, gak usah kasih nafkah aku. Yang penting kamu menikahi aku. Status sosialku ada di masyarakat. Nah, ibu-ibu, jangan salahkan suami. Jangan. Kalau kita sebagai laki-laki menjadi suaminya, kita berusaha berikhtiar, bekerja secara benar. Jangan suruh-suruh istri. Istri kalau toh bekerja, itu boleh bekerja atas izin kita dan pekerjaannya yang halal dan tidak ada fitnah ketika dia melaksanakan pekerjaan tersebut. Ini tadi keluar kota, keluar negeri, ya jelas fitnah lah kita katakan. Ya sama fitnah besar. Dan antum tega banget melepas gitu. Allahu Akbar. Ya, seharusnya kita yang keluar negeri, kita yang keluar kota, kita yang keluar rumah, cari kerjaan, bukan istri kita. Malulah kita ini sebagai laki-laki. Ya, makanya zaman sekarang aneh ya kan? Subhanallah. Yang pakaian-pakaian laki-laki dipakai oleh ibu-ibu, ya. Subhanallah, sedangkan dasar dan abaya dipakai oleh laki-laki. Subhanallah, aneh. Yang masak laki-laki, yang mencuci laki-laki. Subhanallah. Tapi yang cari fulus perempuan. Nah, ini terbalik. Apa kata dunia kan seperti itu? Jangan bapak-bapak. Ya, subhanallah. Istri kita itu bangga kalau kita ini ada penghasilan, ada kerjaan, apalagi mencukupkan segala-galanya. Namanya seorang perempuan itu Pak, kalau dikasih hadiah, harta hadiahnya ala kadarnya, cuma sekedar pisang goreng, oh itu bersyukur banget kayak dikasih berlian. Karena dia paham suaminya itu lelah bekerja luar biasa. Ketika dia menerima itu kebaikan yang sangat luar biasa. Allahu Akbar. Nah, tentunya memang ya perempuan-perempuan yang solehah yang seperti itu. Istri anak gasap nggak begitu, berarti dia tidak mengaji di babu rahmah. Kan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Artinya kalau dia mengaji, kemudian memahami ayat dan hadis, sering mendapatkan wejangan dari ustadz dan ustadzah, ya, sering mendengar tentang ya ayat-ayat Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW, maka ketika suaminya tersebut memberikan apapun yang tentunya halal, dia pasti akan bersyukur. Pasti akan bersyukur. Nah, maka sebab itu, bapak-bapak, tunjukkan kita laki-laki, kita sebagai pimpinan rumah tangga, bekerja. Allah Jalla wa'ala akan mudahkan. Allah Jalla wa'ala akan mudahkan kita ya untuk mendapatkan pekerjaan secara halal dan memberikan nafkah kepada istri dan anak kita secara halal. Disitulah keberkahan rumah tangga kita. Disitulah akan muncul nanti yang namanya samara, sakinah, mawaddah dan rahmah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Assalamualaikum. Sehat Pak. Saifuddin. Pak, oh,